Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar merumuskan atau membuktikan persamaan kecepatan pada osilasi bandul yang masih merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Langsung saja kita ke papan tulis. Ya, di sini saya sudah menggambarkan bandul. Kita akan meninjau kecepatan atau merumuskan kecepatan osilasi bandul sesaat sebelum mencapai titik setimbang ya. Jadi kecepatan yang kita cari adalah kecepatan sesaat sebelum mencapai titik setimbang yang kita tinjau dari titik sini ya, dari titik ini menuju titik setimbangnya. Oke, nah di sini saya sudah menggambarkan ada beberapa besaran yang kita bisa peroleh. Yang pertama di sini tentu saja L panjang tali ya. L di sini saya misalkan L panjang tali. Jadi yang panjang yang ini ya, panjang yang ini sampai ke sini itu adalah L panjang tali. Nah, yang ini juga panjang dari sini ke sini itu adalah panjang tali juga kan? L juga tidak berubah. Besarnya L panjang tali. Nah, karena ketika bandul berosilasi, misalnya dia berosilasi dari sini ke sini, itu panjang talinya tidak berubah. Jadi panjang talinya tidak bertambah panjang atau tidak bertambah pendek. Nah, talinya itu konstan. Jadi ketika dia berayun, panjang talinya tetap. Makanya di sini saya misalkan di sini L, di sini juga adalah L panjang tali ya, karena sekali lagi ketika dia berayun panjang talinya tidak berubah. Nah, di sini tentu saja adalah sudut, saya misalkan theta, sudut yang terbentuk ya. Kemudian ini adalah besar simpangannya ya, dari sini ke sini. Besar simpangannya saya misalkan adalah X. Kemudian di sini saya misalkan H, yaitu ketinggian ya, dari ketinggian dari titik setimbangnya, dari titik setimbang ke sini ketika bandul akan turun atau akan bergerak ya. Nah, di sini ketinggiannya saya misalkan adalah H ya. Oke. Nah, maka kita lihat bahwa di sini membentuk bangun segitiga ya. Ini segitiga ya. Yang ini kita sudah tahu panjang sisinya adalah X, panjang sisi yang ini adalah L. Nah, namun panjang sisi yang ini ke sini kita belum ketahui panjang sisi yang ini ya. Nah, jadi di sini saya misalkan L aksen. Ya, L aksen ya, yaitu panjang dari sini ke sini. Berdasarkan persamaan trigonometri kita bisa dapatkan panjang L aksennya, yaitu kita bisa dapatkan berdasarkan bangun yang ini ya, bangun yang ini cos theta ya. Cos theta kan adalah sisi dekat sudut diper sisi miringnya ya, atau sisi yang mengapit sudut. Sisi yang mengapit sudut theta adalah L aksen ini kan. Sisi yang mengapit sudut theta atau yang di dekat sudut theta adalah L aksen. Maka di sini saya tuliskan L aksen diper sisi miringnya. Ini kan siku-siku ya. Nah, sisi miring itu adalah sisi yang menghubungkan sudut siku-siku. Nah, sisi yang menghubungkan sudut siku-siku tidak lain adalah L ya, yang ini. Panjang dari sini ke sini, yaitu adalah L panjang tali. Ya. Maka L aksen ini sama dengan L cos theta ya. L cos theta. Ya. Kita sudah dapatkan untuk L aksen besarnya adalah L cos theta. Maka bisa langsung kita ganti saja di sini. Kita ganti saja. Ya, kita ganti panjang dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Ya. Adalah L cos theta. L cos theta ya. Ya, seperti itu ya. Yang dari sini ke sini. Oke. L cos theta. Atau L aksen tadi ya. Tuliskan sini. L aksen sama dengan L cos theta. Ya. Oke. Nah, maka sebelum kita mencari kecepatannya, nah di sini kita bisa lihat bahwa ketika bola atau bandul ini ketika bergerak menuju titik setimbang, dia akan bergerak dipercepatkan, dia akan bergerak semakin cepat. Dia akan bergerak semakin cepat. Artinya persamaan yang kita masukkan untuk mencari kecepatannya, kita gunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena dia bergeraknya dipercepat atau semakin dipercepat kan kecepatannya berubah, sehingga kita menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan, yaitu kita
kita menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GS ya. Nah, jadi kawan-kawan yang lihat persamaan ini, dalam beberapa video yang sebelumnya tentang gerak saya sudah menjelaskan atau membuktikan pada materi gerak lurus berubah beraturan. Saya sudah membuktikan beberapa persamaan gerak lurus berubah beraturan, termasuk asalnya dari mana. Nah, salah satu persamaan yang saya buktikan itu kawan-kawan bisa nonton adalah persamaan ini untuk GLBB. Nah, maka kawan-kawan silakan nonton ya. Sudah buktikan. Nah, di sini saya gunakan tambah karena kecepatannya bertambah. Nah, kecepatannya kan ketika dia bergerak semakin cepat kan, semakin bertambah, maka saya gunakan tambah di sini. Ya. Sebenarnya di sini adalah A ya. 2A. Percepatan A ya. Nah, seperti ini persamaannya. Jadi secara umum seperti ini. Maka di sini kita tuliskan VT kuadrat. Ya. VT kuadrat ini adalah kecepatan sesaat sebelum mencapai titik setimbang ya. Jadi kecepatan sesaat sebelum bandul mencapai titik setimbangnya. Nah, di sini bandul bergerak tanpa kecepatan awal ya, tanpa kecepatan awal, yaitu di sini 0 tambah 2A kali S. Nah, S ini adalah S ini adalah jarak yang ditempuh oleh bandul. Berarti jaraknya dari sini ke sini kan? Jadi ini saya misalkan S-nya. Ya. Ini ya S-nya. S-nya ya. Jarak S yang ini ya, jarak yang ditempuh oleh bandul dari sini ke titik setimbang. Oke. Nah, maka yang perlu kita cari di sini adalah persamaan di sini kalau kita tuliskan VT kuadrat sama dengan 2AS ya. Nah, sekarang yang perlu kita cari persamaan percepatannya dan jaraknya ya. Kalau kita ingin mencari persamaan percepatannya, tuliskan di sini ya. Kita mulai dari hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F ini sama dengan M kali A. Ya. Nah, kita tahu bahwa sebagaimana pada video yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di situ juga saya sudah uraikan gaya-gaya yang bekerja pada bandul. Silahkan kawan-kawan nonton bahwa gaya yang menyebabkan bandul itu bisa bergerak berosilasi atau gaya yang menarik bandul itu sebenarnya adalah gaya pemulihnya. Nah, yang besarnya sama dengan M kali M G sinus theta ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi gaya yang menarik bandul itu adalah mg sin theta. Jadi gaya yang menarik bandul ke arah supaya dia bergerak ke titik setimbang itu adalah mg sinus theta ya. Kawan-kawan silakan nonton video saya yang sebelumnya. Saya sudah jabarkan. Nah, saya sudah rumuskan gaya-gayanya. Maka di sini m-nya bisa saling menghilangkan. Maka kita dapatkan untuk A sama dengan g sinus theta. Ya. Ini adalah percepatannya kita sudah dapatkan ya. Ya. Nah, sekarang kita perlu mencari S-nya. Nah, sekarang kita cari adalah S-nya. Nah, saya substitusikan saja langsung bahwa VT kuadrat ini sama dengan 2 A-nya adalah G sin theta ya. G sinus theta kali S ya. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang langkah kita ingin mencari besar persamaan S atau jaraknya, maka langkah pertama kita harus mencari sudut yang ini theta. Itu kita mencari di bangun ini dia seletak di mana ya, di bangun ini dia seletak di mana. Nah, maka kalau kita lihat kan ini H ya, H. Nah, ini adalah X ya, besar X kan, yang ini besar yang ini, panjang yang ini kan, yang ini adalah X. Maka ini H ya. Ya. Sorry ya. Nah, kita lihat ini tadi A ya, H ya, tingginya H ya. Kalau kita lihat bahwa sisi yang ini, arah sisi yang ini itu sama dengan arah yang ini, H-nya ya. Nah, sedangkan arahnya ya, arah sisi yang ini itu sama dengan yang ini. Jadi lurus ini ya, lurus. Ini lurus ya, lurus seperti ini ya. Ya. Nah, berarti theta yang ini itu akan sudut yang di sini akan terletak dengan yang ini atau besarnya sama ya, theta. Nah, kenapa? Karena garis yang ini itu sama dengan garis yang ini, sedangkan arah yang ini itu sama dengan garis yang ini ya, arahnya sama ya. Maka
pasti sudut yang dibentuk akan sama. Di sini juga sudutnya theta, di sini juga adalah theta. Iya, ini kita sudah dapatkan. Untuk memudahkan, saya gambarkan perbesar di sini. Saya gambarkan perbesar, saya perbesar gambarnya bahwa kita sudah punya gambar. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya. Seperti ini ya. Panjang ini adalah X, ya, sama dengan yang di atas X, ya. Yang ini ya, X. Nah, kemudian ini adalah S. Nah, sedangkan ini adalah H ya. Panjang tinggi yang ini H sama dengan yang ini H juga ya. Ya, sama ketinggiannya adalah H. Jadi ini juga H ya, sama. Ya. Kita sudah dapatkan sudut yang ditahu adalah di sini, theta ya. Ya, seperti ini. Iya. Di sini kita sudah dapatkan di sini besar sudutnya ternyata adalah theta ya, sama besarnya dengan sudut yang di sini. Nah, sekarang kita perlu mencari sudut yang ini, kita mencari seletaknya dengan sudut yang di dalam bangun yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang ini, sudut yang ini dia saling tegak lurus ya, garis yang ini dan yang ini. Artinya sudutnya siku-siku. Ini siku-siku ya. Ya. Sudutnya siku-siku secara keseluruhan. Nah, jadi sudut secara keseluruhan yang ini adalah 90 derajat ya, siku-siku. Nah, karena yang diketahui di sini adalah theta, ya, maka pasti sudut yang ini besarnya adalah 90 kurang theta. 90 kurang theta pasti. Nah, sekarang kita buktikan ya, kita buktikan ya kawan-kawan, kalau misalnya seperti ini ya. Seperti ini kan. Nah, ini kan sudutnya siku-siku. Totalnya 90 derajat. 90 derajat ya. Nah, kalau diketahui sudut yang di sini adalah 30, pasti sudut yang ini adalah 60 kan? Nah, pasti yang ini adalah 60. Jadi kalau ini kan totalnya 90 derajat kan, siku-siku. Kalau di sini yang diketahui misalnya sudutnya 30 derajat, maka otomatis pasti di sini besar sudut yang di sini adalah 60 derajat kan, karena totalnya adalah 90 siku-siku. Nah, artinya apa? Bahwa sudut yang di sini, ya, sudut yang di sini ya. Sudut yang di sini sama dengan tadi 60, yaitu dari 90 kurang 30. 90 kurang 30 ya. Yaitu 60. Di sini tadi kan 60. Jadi dari 90 kurang sudut yang di sini yaitu 60 tadi kan. Nah, jadi berarti kalau kita tulis di sini theta, maka di sini pasti 90 kurang theta. Ya. Seperti itu ya. Nah, sama seperti ini. Kalau di sini diketahui theta, maka di sini pasti 90 kurang theta. Ya. Pasti kawan-kawan paham. Nah, kemudian kalau di sini kan siku-siku ya, 90 derajat, di sini siku-siku juga. Untuk bangun yang ini ya, untuk bangun yang ini, segitiga yang ini. Nah, yang diketahui sudutnya di sini 90 dan yang di sini adalah 90 kurang theta. Nah, pasti sudut yang di sini adalah theta. Ya. Nah, sekarang kita buktikan lagi bahwa lihat di sini ya. Di sini 90 ya, 90 derajat ya. Di sini 90 kurang theta. Nah, pasti di sini adalah theta. Iya, pasti di sini adalah theta. Nah, sekarang kita buktikan bahwa kalau misalnya di sini besarnya adalah ya. Ini kan jumlah sudut segitiga totalnya adalah 180 derajat ya, jumlah sudut segitiga. Kalau kita jumlahkan sudut ketiga-tiganya, maka harusnya hasilnya 180 derajat. Nah, sekarang kalau misalnya di sini 30 derajat, maka pasti di sini adalah harus 60 derajat kan? Harus 60 derajat supaya totalnya 180. Kalau di sini 30 derajat, maka di sini harus 60 derajat. Artinya apa? Kalau di sini 30 derajat, maka di sini harus 90 kurang 30, yaitu 60 kan? Nah, jadi kalau di sini 30, maka di sini harus 90 kurang 30, yaitu 60. Nah, artinya kalau di sini theta, maka di sini harusnya hasilnya 90 kurang
theta. Nah, jadi terbukti ya, kalau di sini 90 derajat, di sini 90 kurang theta, maka di sini harus theta. Ya, sama seperti itu ya. Ya. Nah, maka kita sudah dapatkan seletak sudutnya, ya, bahwa ternyata sudut yang ini, besar sudut yang ini sama dengan besar sudut yang ini, sama juga dengan besar sudut yang ini ya, theta. Nah, yang ini kan theta. Ya, theta sama ya. Oke, ini saya hapus. Ya, kita sudah dapatkan untuk seletak sudutnya ya. Nah, sekarang kita ingin mencari S-nya. Nah, maka kalau kita lihat bangun ini ya, kalau kita lihat bangun yang ini, sudut yang ini ya, kalau kita lihat sudut yang ini, sinus theta. Iya, sinus theta. Sinus theta kan sisi depan diper sisi miringnya. Sisi depan itu yang ini ya, sisi depan sudutnya yang ini. Ini kan sudutnya. Sisi depan sudut yang ini tidak lain adalah H kan? Adalah H ketinggian tadi. H ya, yang ini adalah H. Sama ya, H. Sama ketinggiannya ya, H ini. Jadi sisi depannya adalah H diper. Nah, sisi miringnya adalah ini kan siku-sikunya. Sisi yang menghubungkan sudut siku-siku. Berarti yang ini adalah S. Ya. Nah, maka ya adalah S ya. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa H sama dengan S sinus theta ya. Ya. Nah, S sinus theta. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa S sinus theta itu sama dengan H kan? Ya, S sinus theta sama dengan H. Atau H sama dengan S sinus theta. Maka saya tuliskan ulang di sini ya. VT kuadrat ini sama dengan 2G sinus theta kali S ya. Nah, sinus theta kali S ya, yang ini ya, sinus theta kali S sama dengan H. Ya, yang ini ya, ini sama dengan H. Sama dengan H ya. Sama dengan H. Yang ini kan? Nah, maka VT kuadrat sama dengan 2GH. Ya, seperti itu. Nah, 2GH atau di sini saya tuliskan VT kuadrat, atau kalau kita lepas kuadratnya menjadi akar kuadrat dari 2GH. Oke. Nah, belum selesai kawan-kawan. Nah, di sini kita lihat bahwa lihat berdasarkan bangun ini ya, L ya panjang tali, L di sini panjang tali kan. Nah, L itu sama dengan di sini ya, L sama dengan L ya, yang ini L itu sama dengan L aksen atau L cos theta tambah H kan. Jadi L ini panjang sisi yang ini kan, itu sama dengan panjang sisi yang ini tambah panjang sisi yang ini kan. Ya, ini kan L secara keseluruhan L, maka panjang sisi yang ini itu sama dengan panjang sisi yang ini L cos theta tambah panjang sisi yang ini yaitu H ya. Maka tuliskan L aksen sama dengan L cos theta tambah H kan. Ya, sekira jelas ya kawan-kawan. L panjang keseluruhan ya, ini sama dengan L sama dengan L cos theta panjang yang ini ke sini tambah H ya. Nah, maka H sama dengan L kurang L cos theta ya, seperti itu ya. Atau kalau saya faktorkan H sama dengan L dalam kurung 1 kurang cos theta ya. Ini adalah persamaan H-nya ya. Nah, maka kalau kita substitusikan H-nya menjadi VT sama dengan akar kuadrat dari 2G, H-nya kita ganti menjadi L dalam kurung 1 kurang cos theta ya. Ya, seperti itu. Ini adalah persamaan kecepatannya ya, kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan bandul sesaat sebelum mencapai titik setimbangnya. Ini ya. Oke. Ya. Ya, sekira cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau kawan-kawan merasa bermanfaat dengan video ini, dengan materi ini, silakan subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.